Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar utak-atikers semancanegara? Ya, kembali lagi bersama Kak Komar di channel kesayangan kita, Utak-atik Matematika. Ya, pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi kepada adik-adik ini materi statistika, ya, materi kedua di bab kedua dari kurikulum 2013, ya, edisi revisi 2018 untuk kelas 12. Nah, materinya di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram, ya. Jadi di sini yang membedakan antara matematika atau statistika waktu di SMP, kan pernah belajar juga, ya, dengan di SMA salah satunya, yaitu di SMA lebih dititik beratkan kepada data berkelompok atau data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi. Nah, di sini ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Oke. Kemudian itu, ya, kompetensi dasarnya. Kita lihat diagram alur konsepnya. Ini diagram alur konsep. Jadi di sini ada data. Data itu kemudian kita disajikannya itu dalam tabel distribusi frekuensi dulu, ya, tabel distribusi frekuensi dulu. Kemudian nanti bisa diolah ke dalam bentuk grafik berupa nanti grafiknya berupa histogram, berupa poligon frekuensi, berupa OGIF. Nah, kemudian data ini juga bisa kita olah. Untuk olahnya, cara mengolahnya di sini ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan datanya rata-rata. Ini pernah juga, ya, waktu SMP kelas 9. Pintar, ya. Berarti adik-adik sudah lulus kelas 9. Oke. Nah, kemudian yang kedua tuh nilai tengah atau median. Dan yang selanjutnya adalah modus. Nah, modus itu apa sih? Yang sering muncul, yang paling eksis. Jadi kalau di foto kalian lihat nih foto-foto kelas gitu, ya, ada tuh yang selalu muncul. Nah, itu namanya modus, ya. yang sering eksis, yang sering muncul. Oke. Kita lihat untuk tadi, ya, kita untuk belajar hari ini lebih ke arah pemusatan data, yaitu tentang mencari rata-rata, nilai tengah atau median, dan modus dari tabel distribusi frekuensi. Yuk, kita langsung, ya, ke soal-soalnya. Kayak kita lihat di sini, ya, ini rata-rata, median, dan modus termasuk ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, berikut ini diberikan distribusi frekuensi pada contoh 2.1. Nah, ini mengenai rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia. Jadi 30 sampai 34 maksudnya gimana? Maksudnya yang usianya 30 sampai 34 tahun ada 5 orang. Yang usianya 35 sampai 39 tahun ada 10 orang. Gitu, ya, cara ngebacanya. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari titik tengah, ya. Titik tengah itu apa sih, Kak? Ya, titik yang ada di tengah-tengah. Jadi gini nih. Ini kan usia antara 30 sampai 34. Berarti dari mulai 30, ya, 30, 31, 32, 33, 34. Ini ada berapa orang? Ada 5 orang. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu sebetulnya yang 5 orang itu usianya berapa sih, gitu, ya. Apakah 5-5-nya usianya 30 atau 5-5-nya usianya 32 atau ada yang 32 satu orang. Nah, kita nggak tahu, gitu. Pokoknya antara 30 sampai 34 aja, ya, usianya. Nah, nanti titik tengah itu biar adil. Jadi yang mewakili kelas usia dari 30 sampai 34, yang mewakilinya biar adil gimana? Kita cari titik tengahnya.
Cara mencari titik tengah, kakak buat gambaran dulu gini ya. 30 sampai 34 berarti maksudnya gimana? Maksudnya usianya ada 30, 31, 32 gitu ya. 33 dan sampai dengan 34. Nah, gitu. Jadi usia 30 sampai 34 ini 31, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi titik tengahnya yang mana? Titik tengahnya yang 32 ya, yang ada di tengah-tengah. Oke, berarti kakak tulis di sini titik tengahnya berapa? 32. 32. Nah, atau ada cara lainnya. Cara lainnya kalian boleh menjumlahkan nih. 30 tambah 34, 64 dibagi 2. Jadi 32. Terus yang kedua ini 35, 36, 37. Boleh ya. 35, 36, 37, 38, 39. Berarti yang tengah-tengahnya yang 37. Nah, gitu. Ini 37. Terus nanti sama ya caranya ya. Kakak langsung aja. Ini 42. Caranya tadi cara mudahnya kita tambahin 40 tambah 44, 84 terus dibagi 2. Jadi 40, 42. Ini 47 tengah-tengahnya. Terus 52. Kayak gini ya. Nah, jadi si titik tengah itu mewakili kelas ini ya. Mewakili, dia jadi perwakilan dari kelas. Biar adil kita ambil tengah-tengahnya ya. Oke, terus gimana? Lanjut kita cari XI dikali FI. XI itu yang ini, nilai titik tengahnya pada kelas ke I, kelas ke 1 ya. FI frekuensi kelas ke I, kelas ke 1. Nah, ini kan kelas ke 1 sama frekuensi ke 1. Kelas kedua sama frekuensi kelas kedua gitu ya. Oke, kita kalikan aja. 32 kali 5 sama dengan berapa? Oke, sama dengan, kita hitung aja. Hitung. 160 ya. 37 kali 10, 370. 42 kali 7, 294. 47 kali 20, 940 ya. 52 kali 8, 416. Ya gitu. Terus yang selanjutnya kita sudah cari XI dan XI dikali FI nya. Terus kita cari jumlahnya, totalnya. Di sini kita totalin nih 32. Nah, yang kita totalin yang frekuensi sama yang XI FI aja ini ya, yang kita totalin. Oke, 5 tambah 10 tambah 7 tambah 20 tambah 8. Berapa nih jumlahnya? 20 tambah 10, 30 ya. 8 tambah 7, 15. 45 tambah 5 jadi 50. Berarti jumlah frekuensinya sama dengan 50. Jumlahnya kita jumlahin yang ini 50. Terus kita jumlahin yang ini berapa nih? Hitung. Hasilnya 2180. Oke. Gitu ya. Nah, terus untuk mencari rata-rata gunakan rumus. Rata-rata tuh simbolnya kayak gini nih. Rata-rata simbolnya ini. Nah, rata-rata simbolnya X bar. Nah, ini simbol buat rata-rata. Dalam kurung ini apa? Rata-rata. Rata-rata itu sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Nah, sigma itu apa? Sigma itu jumlah ya, jumlah XI kali FI. Jumlah XI kali FI tadi di sini yang totalnya 2180.
Berarti 2180 dibagi sigma FI-nya 50. Nah, hitung dapat 43,6. Nah, di sini ya 43,6. Gitu ya. Itu cara mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama langkahnya kita cari titik tengahnya dulu. Ya, kemudian setelah dapat titik tengah ini kita kalikan sama frekuensinya, kita dapat ini ya XIFI-nya. Setelah itu kita jumlahkan XIFI dan kita jumlahkan juga FI-nya. Nah, kemudian pakai rumus jumlah XIFI dibagi jumlah FI. Oke, gitu ya. Tuh untuk rata-rata. Lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa nih bagi adik-adik yang belum subscribe channel kakak untuk subscribe. Kenapa perlu subscribe? Biar nanti adik-adik kalau mau cari channel kakak mudah. Dan kalau kakak nanti buat video yang terbaru, adik-adik bisa dapat notifikasinya. Oh ya, buat dapat notifikasinya adik-adik loncengnya diaktifkan ya, dinyalakan. Oke. Kita lanjut nih ya, lanjut ke yang kedua, yaitu tentang median. Median itu apa? Nilai yang berada di tengah-tengah. Ya, itu median ya, nilai tengah. Nah, untuk mencari median, kakak langsung aja di sini kita langsung ke rumusnya. Di sini ada LI. LI itu apa tadi? Batas bawah. LI ditambah P. P itu panjang kelas ya, panjang kelas. Terus kali setengah dikali N. N itu jumlah frekuensi. Tadi yang frekuensi yang ini kita jumlahin. Ya, kita jumlahin tadi udah dapat ya, di atas tuh dapatnya 50. Itu N. Kemudian FI. FI itu jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas ke I. Dan sigma FI. Oke. Oh, bukan sigma FI ya, per FI. Oke, kita lanjut aja. Langkahnya gini. Langkahnya untuk mencari median. Median itu adalah nilai yang di tengah-tengah ya. Tadi kita udah ngitung nih frekuensinya. Ternyata ada berapa banyak sih yang 50 orang. 50 orang terkaya kan tadi ya. Di sini jumlahnya tadi berapa? 50. Nah, ini 50. Ini rentang usianya. Nah, nilai tengah berarti kita cari yang di tengah-tengah. Kalau datanya ada 50, berarti tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 25 dan 26. Jadi data ke 25 dan ke 26. Kayak gini deh. Kita lihat nih. Yang frekuensinya 5, artinya kan gini nih, yang usia 30 sampai 34 ada 5 orang. Artinya data pertama sampai data kelima ada di kelas pertama. Gitu ya. Terus ini data ke-6, ini kan udah data ke-5, data ke-6 sampai data ke berapa? Ini 5 tambah 10 berapa? 15. Data ke-6 sampai data ke-15 ada di kelas kedua. Terus yang ini data ke-16, 16 tambah 7 berapa? Ini 15 ya, 15 ditambah 7 berarti 22. Nah, ini data ke-16 sampai dengan data ke-22. Terus data ke-23 sampai berapa ini? 5 tambah 10 tambah 7 12. Tambah 7 berarti 22 ya. 22 ditambah 20 berarti sampai dengan 42. Sini data ke-43 sampai dengan data ke-50 ya. Jadi ini ya. Ini data ke-1 sampai data ke-5, data ke-6 sampai data ke-15. Nah, tadi kalau 50 tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di 25 atau 26 ya, 25 sama 26. Berarti di yang ini nih. Nah, di data yang ini. Berarti yang kita tandain yang kelas yang
memiliki nilai mediannya. Mencakup nilai median, berarti yang ini yang kita tandain. Nah, ya. Ini yang kita tandain. Oke. Atau tadi cara lainnya gimana? Kalian tuliskan aja nih. 5 tambah 10 berarti 15. Belum nyampe ya. 15 tambah 7 22. Belum nyampe. 22 ditambah 20. Oh, berarti di kelas ini ya. Data ke 25 sama 26-nya. Lanjut deh. Lanjut. Kita cari ya. Kita cari batas bawah. Batas bawah tuh cara mencarinya. Nah, yang ini batas bawah tuh 44,5. Tapi biasanya batas kelas ini nggak ditampilin biasanya ya. Yang ditampilin cuman kelasnya, batas kelasnya aja nih, interval kelasnya aja. Nah, cara mencarinya, batas bawah itu ini. Nah, ini 45 ya, 45 tepi bawah. Nah, tepi bawah 45 dikurang 0,5 gitu ya. 45 di sini deh. 45 dikurang 0,5 dapatnya berapa? Dapatnya 44,5. Nah, gitu ya. Jadi cara mencari batas bawah kelas dikurangi atau tepi bawah dikurangi 0,5. 45 dikurang 0,5 jadi 44,5. Berarti yang kita ambil yang ini aja nih, 44,5. Oke, gitu. Panjang kelasnya gimana? Panjang kelasnya kita hitung aja ini. Kayak tadi ya. 30, 31, 32, 33, 34. Berarti 5 ya. Ini kan kayak yang di atas nih. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kelas itu panjangnya ada 5. Cara mencarinya gimana? Kalau nggak ngitung kayak gitu, tinggal 35 dikurang 30 bisa ya. Atau 45 dikurang 40 gitu. Dapatnya 5. Jadi panjang kelasnya tadi 5. Oke, panjang kelasnya 5. Terus yang kita cari lagi yaitu FI. F itu jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas ke I. Nah, sebelum ini kan sebelum yang warna hijau ini, ya, belum warna hijau ini, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 7 tambah 10 tambah 5. Jadi berapa? 22. Nah, gini. Ini 0 dari mana? Kan sebelum yang 5, sebelumnya nggak ada kan, berarti 0. Sebelum yang 10 berapa? 5 yang ini. Sebelum 7 berapa? Jumlahin. Ini 5, 15 gitu. Nah, gitu cara mencarinya. Jadi kita sebelum yang warna hijau ini jumlahin 5 tambah 10 tambah 7 berapa? 22. Oke. Nah, terus yang kita cari lagi setengah M. FI-nya udah ada ya. Oke, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oke, rumusnya gimana tadi? Median. Nah, sini aja deh. Mana. Median rumusnya. Nih. Median rumusnya tadi. Nah, ini LI ditambah P dikali dengan setengah dikali N dikurang FI dibagi F kecil I. Apa bedanya? Kita nanti lihat bedanya apa. Oke. Median. Nah, mediannya berarti sama dengan, di ini aja. Berarti ini sama dengan LI-nya yang tadi ya, 44,5. 44,5 ditambah P panjang kelas 5 dikali dengan setengah
setengah dikali N. N itu adalah jumlah frekuensi. Jadi 50 dikurang FI. FI-nya yang ini yang diambilnya ya. Yang kita tandain 22 dibagi dengan F kecil I. F kecil itu frekuensi ya, frekuensi FI. Nah, FI ini. Nah, tapi untuk yang kelas yang kita tandain yaitu 20 FI kecilnya 20. Nah, gini. Ini sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali berapa nih? Setengah kali 50, 25 dikurang 22. Kakak tulis aja deh, 25 dikurang 22 dibagi 20. Nah, gini ya. Berarti sama dengan masih cukup. Udah mentok ya. Oke, sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali berapa nih? 25 dikurang 22, 3 ya. Berarti 3/20. 3/20. Ini bisa dicoret. Coret. Jadi 4 ya. Di bawahnya 4. Oke. Kita coretnya kayak gitu. Cet. Nah, cet. Kita coretnya yang ini. Coret. Nah, jadi berapa? 4. 3/4 0,775. Berarti di sininya 44,5 ditambah 3/4 ya. 3/4 0,75. Sama dengan berapa? Sama dengan 45 ya. 45, mana? 45,25. 45,25 gitu. Oke, jadi ini ya cara mencari median. Langkah yang pertama, kita hitung dulu frekuensinya berapa totalnya, kemudian bagi 2, nanti dapat tengah-tengahnya ya. Nilai yang di tengah-tengah kita tandain. Oke, itu ya. Itu yang kedua tentang median. Lanjut yang terakhir kita ke yang ketiga, ukuran pemusatan data, yaitu modus ya. Modus yang sering muncul, yang paling eksis. Kita lihat nih modusnya. Di sini untuk mencari modus, kita langsung aja tandain kelas yang paling yang frekuensinya paling banyak ya. Yang frekuensinya paling banyak yang mana? Yang ini nih, yang 20. Oke. Sama ya, ternyata yang kita tandain yang di kelas itu ya. Ini kelas favorit ini. Kelas favorit. Ya, kita tandainya. Kenapa nandain langsung yang ini? Karena frekuensinya paling banyak ini kan. Di antara kelas-kelas ini yang frekuensinya paling besar yang 20. Nah, ini modusnya di daerah sini. Oke. Kita cari LI. LI tadi udah tahu ya. L itu batas bawahnya 45 dikurang 0,5 atau yang ini ya, 44,5. LI-nya kita tulis lagi 44,5. Oke. Terus apalagi yang kita butuhkan? P. P-nya juga sama. 45 kurang 40 sama dengan 5. Oke, gini ya. Terus apalagi yang kita butuhkan? D1 per D1 plus D2. Kita lihat. D1 itu selisih frekuensi kelas ke I dengan kelas sebelumnya. Selisih. Berarti frekuensi kelas ke I kan 20. Kelas sebelumnya 7. Yang ini nih. Ya, yang ini D1 berapa selisihnya? Berarti 20 dikurang 7. Berarti selisihnya 20 kurang 7 berapa? 13 ya. 20 kurang 7 di 13.
Terus yang D2 itu selisih frekuensi kelas KI dengan kelas berikutnya. Ini kelas KI-nya 20 dengan kelas berikutnya. Nah, yang 8. Ini D2-nya di sini. D2 berarti 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Kayak gitu ya. Itu D1 dan D2-nya. Langsung. Berarti kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Ini rumusnya. Berarti modus sama dengan LI ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. LI-nya 44,5 ditambah P-nya 5. Terus D1-nya berapa? D1-nya tadi 13 ya. Berarti di sini 13 dibagi D1 ditambah D2. D1 13, D2 12. 13 ditambah 12. 13 ditambah 12 gini. Berarti sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali 13 per 25. Nah, gini. Oke, kita coret bisa. Coret jadi 5 ya. Tinggal 13 dibagi 5. Berapa? 13 bagi 5 2,6 ya. Berarti 44,5 ditambah 13 bagi 5 tadi 2,6. Berarti sama dengan kita tambahin berapa nih? 6 tambah 5 jadi 1. Ini jadi 7. Tuh jadi 447,1 hasilnya sama. Kayak gitu ya. Oke, gitu adik-adik. Pada kesempatan kali ini ya, materi yang kakak bagi, kakak share pada kesempatan kali ini yaitu tentang ukuran pemusatan data. Karena baterainya sudah mau habis, barusan ada warning baterainya mau habis. Oke. Kakak cukupkan materinya sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ketemu lagi sama kakak di materi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel kakak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.